Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang dengan ucapan syukur buat segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kami dan buat rencanamu yang indah bagi masa depan kami. Bapa, saat ini kami menyiapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, Amsal 31 adalah Amsal yang terkenal yang sering dikutip untuk menggambarkan bagaimana seorang wanita yang takut akan Tuhan. Amsal ini merupakan nasihat dari Batseba, ibu Salomo kepada Salomo. Secara garis besar, ada 3 hal yang merupakan pokok utama dari Amsal 31. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pujian bagi seorang wanita terletak pada penampilannya. Amsal 31 ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Wanita menghabiskan banyak waktu untuk bersolek sebagus mungkin. Ia melakukan diet, senam, pergi ke salon, bahkan mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli pakaian, sepatu, tas, dan alat-alat kecantikan. Semua ini memang merupakan hal yang umum yang dilakukan oleh kaum wanita. Wanita dalam Amsal 31 juga melakukan hal ini. Ia merawat dan mendandani dirinya. Namun, seorang wanita yang saleh memperhatikan dandanannya agar tidak berlebihan sehingga perhatian orang akan ditujukan kepada karakternya. 1 Timotius 2 ayat 9-10 memberikan nasihat yang bijaksana. Mari kita baca 1 Timotius 2 ayat 9-10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Yang kedua, pujian bagi seorang wanita terletak pada karakternya. Karakter-karakter ini membuat seorang wanita dipuji. Karakter yang pertama, rajin. Amsal 31 ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Karakter yang kedua, menghargai waktu. Amsal 31 ayat 15 berkata, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Karakter yang ketiga, dapat dipercaya. Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karakter yang berikutnya, setia kepada suaminya. Di dalam Amsal 31 ayat 12 berkata, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Karakter yang berikutnya adalah pandai mengatur rumah tangganya. Amsal 31 ayat 15 dikatakan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Karakter yang terakhir yang keenam,
pandai merencanakan sesuatu untuk kepentingan keluarganya. Amsal 31 ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Yang ketiga, pujian bagi seorang wanita terletak pada kehidupan imannya. Di dalam Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Seorang wanita yang beriman akan mendapatkan pujian dari Tuhan dan dari manusia. Kecantikan bisa pudar seiring waktu, akan tetapi kehidupan iman dan karakter seorang wanita akan menunjukkan makna kecantikan yang sejati. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini tentang pujian bagi seorang wanita. Semoga dapat memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, betapa kami mengagumi isi firman-Mu yang senantiasa mengajar kami tentang banyak hal. Ajar kami untuk selalu bijaksana menjalani hari-hari kami. Ajar kami untuk tidak mementingkan kecantikan lahiriah seorang wanita, melainkan lebih melihat kepada iman dan karakter. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa bagi keluarga kami, pekerjaan kami, keuangan kami, dan kesehatan kami. Kiranya Engkau memberkati semua bidang kehidupan kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bapa, kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia, curahkanlah belas kasihan-Mu bagi jiwa-jiwa terhilang di Indonesia. Kami undang Roh Kudus untuk bekerja dan menghancurkan benteng-benteng yang menghambat pekerjaan pekabaran Injil agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.